depresi di Unpad dan RSAS ini harus ada efek jerak. Ini sering terjadi. Jadi Undip juga bunuh diri kan terjadi, tapi nggak pernah ada efek jerak. Satu kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Aku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini. Berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus saya cabut aja izin praktek dokternya? Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Bukan tidak mungkin besok lusa dicek kesehatan tiba-tiba ada kehamilan. Ini bagaimana? Kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Adakah ruang aman bagi perempuan? Pertanyaan ini sepatutnya menjadi alarm peringatan atas kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang tidak berkesudahan. Sosok intelektual yang seharusnya jadi panutan dan memberikan rasa aman justru jadi pelakunya. Kasus dokter lecehkan pasien adalah momok tentunya bagi institusi kedokteran. Dan korban terpaksa hidup dalam ketakutan dan mungkin mengalami PTSD. Ingatan mencekam dan trauma berkepanjangan. Mengapa pengawasan terhadap dokter ini terkesan lemah? Apakah sudah berbenah? Benarkah pelecehan seksual yang dilakukan dokter hanya sedikit atau segelintir dari yang tidak terungkap atau takut untuk melaporkan? Bersama saya Ansyada Suki, inilah interupsi dokter bejat harus dihukum berat. Akan ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Saat ini baru 3 narasumber, nanti akan menyusul. Di sebelah kanan saya ada Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam, Marisa. Sebelah kiri saya ada Dr. Eva Sri Diana Caniago, Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, dan Dr. Maki Zamzami, Humas PBID. Saya ke Dr. Maki terlebih dahulu. Dr. Maki, setelah ID tidak lagi diberikan monopoli dan juga menghambat jumlah dokter yang ada di Indonesia. Biasanya untuk seleksi dokter yang dilakukan ID, masalah psikologis tuh jadi concern utama nggak sih? Karena katanya punya kelainan, katanya. Baik. Jadi memang dalam proses yang memang kita di organisasi sebelumnya, kami sangat concern sekali terhadap pembinaan, kompetensi dan juga etik yang secara berkesinambungan. Kami juga selalu menyampaikan kepada seluruh anggota, baik dari seluruh pengurus provinsi, wilayah, dan juga sampai ke perhimpunan dan ke seminatan. Proses ini terutama terkait etika ini karena menjadi concern kami, karena memang di situ adalah dari dasar landasan kami melakukan profesi yang juga berbasis dari sumpah kedokteran yang memang kita awali profesi kita dari sumpah tersebut. Nah, selanjutnya dengan bagaimana kita bisa konsen kepada persiapan atau menseleksi beberapa dokter-dokter baru atau dokter-dokter yang nanti akan melanjutkan spesialis. Jadi saat ini kita juga perlu kerjasama dengan institusi-institusi yang memang perlu menseleksi lebih ketat lagi. Karena memang proses ini menjadi concern bersama, bukan hanya ID ya. ID sendiri walaupun tadi sudah dibilang tidak langsung mengurusi secara komprehensif terkait dengan aturan. Biasanya berkala setiap berapa lama sih untuk seleksi dokter ini? Ya, dari mulai lulusan yang baru saat bergabung menjadi anggota ID itu kita sudah mengawali dari kita ada pembinaan baik dari etik, kemudian bagaimana mereka melakukan praktik ya, sampai akhirnya kita mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian tahap kedua ketika teman-teman atau anggota ini melanjutkan
spesialis, itu rekomendasi kita berikan juga dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, terutama dari perhimpunan atau juga dari pengurus cabang dan wilayah. Baik, saya ke Dr. Eva. Dr. Eva, pelaku yang di Garut katanya yang saya dengar ini memang dalam tanda kutip bermasalah. Korbannya sekarang sudah 4. Ya. Terus katanya KDRT juga, bahkan kabarnya pernah mencoba untuk melecehkan ART-nya. Yang seperti ini, laporan-laporan tuh masuk nggak sih? Ya. Kasus-kasus Ini kan pelecehan. masalah etik basic ya, maksudnya ini penjahat jatuhnya. Iya. Iya. Sementara dokter itu dituntut setengah malaikat. Ya itulah satu-satunya profesi yang orang memberi kepercayaan itu tubuhnya, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Sangat disayangkan bisa-bisanya seorang dokter yang harusnya menjadi pelindung malah melecehkan pasien. Jadi perilaku seperti ini sebenarnya jadi gini, ada yang memang tipe orangnya kelainan. Memang kelainan ya. Seperti ini kan goblok gitu loh. Bisa-bisanya orang yang berpendidikan, yang dihormati, yang dihargai, yang dianggap pintar, yang dianggap lebih, merendahkan dirinya sendiri. Bagi kami ini merendahkan diri sendiri. Tidak bermoral. Ini adalah perilaku di Bandung yang di Garut ya siapapun itu perilaku yang tidak bermoral. Tentunya kalau sampai memperkosa, melecehkan dengan terang-terangan, itu bukan lagi perilaku yang tidak bermoral, ini sakit. Orang yang berjiwa sakit, ini tidak layak untuk menjadi seorang dokter. Karena ini tidak melanggar etik. Ini tidak punya biadab kalau menurut saya. Tidak bermoral. Karena seorang yang harusnya melindungi yang sakit, tapi menyalahgunakan amanah dari Karena kadang-kadang pasien pun ketika merasa dilecehkan, mikir dulu ini apakah benar bagian dari pemeriksaan. Takutnya ternyata adalah bagian dari pemeriksaan. Tapi ya pasien pasti akan merasakan. Kan misalnya dia gini, saya yang sakit kepala, kenapa dada saya yang dipegang? Pasti pasien akan juga seperti itu. Dan pasien harus tahu kalau terhadap pemeriksaan, pasien harus mengerti hak-haknya dia. Misalnya ada tindakan, itu dia harus tahu dokternya itu apa yang mau dilakukan, tujuannya apa saja yang dilakukan. Jadi ketika ada hal-hal yang diperiksa dari tubuhnya, si dokter harus izin. Berarti harus ada konsen ya? Harus ada izin. Jadi Gak boleh main pegang aja ya? Gak boleh main pegang. Kalau misalnya tindakan misalnya seperti USG, itu kan tindakan yang tidak yang menyakitkan, yang intervensi ya. Itu ada omongan, saya mau USG, maaf saya akan membuka baju, mungkin buka bagian perut, atau kalau misalnya USG dada kan ada USG payudara, saya buka bajunya Pak, izin Bu. Kalau harus ada suami yang mendampingi atau keluarga, dan wajib kalau seperti hal terbuka seperti itu harus ada pendamping dari tenaga kesehatan. Harus ada nakes. Tidak bisa membuka baju orang itu tidak ada saksi. Karena bisa saja bukan dokter yang nakal, tapi pasien juga bisa nakal. Baik, saya ke Kang Maman. Kang Maman melihat ini berarti ya mungkin ini hanya puncak dari gunung es ya. Akhirnya terbuka. Berarti lemah dong pengawasan terhadap tenaga medis selama ini. Padahal masyarakat tuh kan paling percaya, bahkan lebih percaya sama dokter daripada dirinya sendiri kadang-kadang. Iya, salah satu yang harus digarisbawahi dari pola kita hidup berbangsa bernegara itu adalah pola reaktif dan proaktif. Jadi kita tuh selalu reaktif. Kalau ada muncul sebuah profesional seperti dokter melakukan pelecehan atau tokoh agama melakukan pelecehan, kita baru reaktif. Seharusnya proaktif. Proaktif dalam artian bagaimana caranya negara itu hadir untuk melindungi warga negara, terutama perempuan, anak, dan kaum rentan dari predator seks berkedok profesional. Itu kata kuncinya. Jadi saya ingin mengajak di interupsi ini bahwa kita harus mulai proaktif mengurai apa yang jadi masalah. Kita tahu bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang sangat terhormat. Dia harus menjadi contoh teladan untuk etika dan kemanusiaan, bukan pelaku kejahatan. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual adalah bentuk pelecehan terhadap nilai kemanusiaan dan tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap
tenaga medis itu sendiri. Betul. Kita ada narasumber satu lagi, Kang Maman. Saya panggilkan Mbak Erlinda Pemerhati Perempuan dan Anak. Selamat malam Mbak Erlinda, lo apa kabar? Salam hormat. Silakan Kang Maman dilanjutkan. Iya, oleh sebab itu tentu kata kunci ini harus kita pakai. Ini harus membangun kesadaran bahwa kita harus mulai proaktif. Ada apa dengan kedokteran? Ada apa dengan dunia pendidikan? Pengawasan kurang? Apa karena fungsi ID yang di... Bukan soal ID saja. Regulasi di kita tidak pernah menyentuh secara menyeluruh persoalan-persoalan itu. Sehingga kita harus melihat, misalnya saya mendampingi beberapa korban kekerasan dan itu korbannya anak-anak. Itu dari penegak hukum aja sudah mulai kesadaran masyarakat rendah. Mereka bilang nggak usah ke narah hukum, kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Setelah itu ada yang dipanggil ke kepolisian. Saya minta Kapolresnya ketika itu, Kapolres Majalengka. Saya bilang tangkap aja. Setelah ditangkap, siapa coba yang minta melepaskan? Yang minta melepaskan adalah ibu dari korban. Dia bilang, Pak Maman mohon maaf, iya pamannya korban. Pamannya korban. Kalau dia ditangkap, siapa yang akan beri makan kami? Bayangkan, begitu mudah predator-predator itu berkeliaran dan tidak mendapatkan hukuman karena ada permisivisme di tengah masyarakat dan tidak kuatnya aparat untuk melakukan tindakan secara keras, termasuk kalau kita lihat di undang-undang yang melakukan kekerasan seksual itu hanya 12 tahun. Maka waktu saya di Komisi 8 ketika itu soal kebiri, saya bilang bisa nggak bikin kapok? Nanti mungkin Dr. Eva bisa menjelaskan mana yang melakukan kejahatan seksual itu karena sebuah kesadaran dia penjahat kelamin, tetapi mana juga yang dia memang hanya sekedar iseng dan lain sebagainya. Itu harus dibedakan. Sehingga kata kunci kita dengan kalimat proaktif, hari ini kita harus mulai proaktif, kesadaran publiknya dibangun bahwa tidak boleh ada kekerasan seksual, pelecehan apapun, lalu aparatnya itu bergerak dengan cepat, lalu di sana juga harus ada edukasi yang menyeluruh, tidak boleh ada kekerasan lagi. Saya ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga medis orang yang sangat kita percaya. Perlukah sama ditambahin hukumannya? Seperti kalau misalnya itu dilakukan oleh keluarga? Oh iya, pasti ya. Kita tahu bahwa keluarga, aparat penegak hukum, termasuk tenaga medis, yang mereka tahu, seperti yang disampaikan dokter tadi, bahwa mereka yang harusnya sebagai pelindung, tapi mengapa menjadi predator? Seperti yang sudah disampaikan yang terhormat ya, Pak Haji Maman, bahwa beliau dulu betul bersama kami waktu di KPAI ataupun di kantor staf presiden, di Komisi 8 waktu itu, bagaimana kita mengawal, yang hari ini kita tahu ada RUU TPKS. Tapi bagaimana implementasi dari RUU TPKS, termasuk juga Undang-Undang Kekerasan terhadap, Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada tambahan hukuman, tapi pada implementasinya tidak dilaksanakan. Artinya hari ini kita berharap kekerasan seksual jangan dianggap sebagai ranah domestik, tidak dianggap sebagai ranah personal, dan tidak dianggap sebagai hal sepele dan hanya parsial. Oh, bahwa itu hanya Kementerian PPA, KPAI, atau hari ini di sektor kesehatan. Oh, dari Konsil, oh dari ID. No. Tapi kita katakan bahwa kekerasan seksual ini adalah persoalan bersama elemen seluruh bangsa. Artinya tidak hanya pada penanganan kasus, tapi bagaimana pencegahan, bagaimana mitigasi, bagaimana dari hulu ke hilir, itu kita harus benahi. Bagaimana seluruh pemerintah pusat, daerah punya tugas fungsi masing-masing. Hari ini mereka bekerja seolah-olah bersama, tapi sebenarnya karena ada kewenangan yang dianggap, oh ini kewenangan si A, si B. Enggak, ini kewenangan sebenarnya bisa. Oleh karena itu di sini saya mengajak, karena kaki saya memang sebagai pemerhati, tapi satu kaki juga sebagai praktisi maupun bagian dari pemerintah. Artinya sangat tahu persis sekali bagaimana pemerintah sudah fokus, namun terkadang tadi terbentur dengan daerah. Kenapa daerah Mbak Erlinda? Terkadang daerah misalnya kebijakan pemerintah dianggap, oh kita di sini ada yang namanya, mohon maaf gitu ya, rumah sakit punya privasi sendiri, rumah sakit punya SOP sendiri. Loh, terus kemana dinas kesehatan? Kemana Kemenkes? Kemana Konsil? Kemana ID? Kalau mereka menganggap rumah sakit, contoh hari ini kita terkaget-kaget bagaimana oknum AY ya terduga sebagai pelaku di rumah sakit salah satu swasta di Jawa Timur yang hari ini menambah daftar list bahwa tenaga kesehatan melakukan diduga kekerasan seksual. Kami juga khawatir jangan-jangan tenaga medis lain pun juga melakukan. Tapi tadi speak up tidak bisa. Kang Maman sudah menyatakan bahwa
terkadang keluarga sendiri bilang jangan. Nah ini yang menurut kami harus diputus Mbak Erlina, mata rantai. kadang-kadang di rumah sakit itu kan terjadi relasi kuasa di mana pasien adalah pihak yang lebih lemah dan tidak tahu apa-apa. Kita akan membahasnya ketika ada relasi kuasa antara dokter dan pasien yang membuat pasien tidak tahu harus berbuat apa dan memahami hak-haknya. Usai jeda tetap diinterupsi. Dokter Maki. Dokter Maki, kalau lihat dari video yang beredar itu kan dari CCTV. Ya. Emang boleh ada CCTV di ruang perawatan sejelas itu? Ya, sebetulnya itu masuk ke dalam ranah privasi ya, karena pasti akan ada beberapa tindakan-tindakan di dalam ruangan itu. Artinya jika ada CCTV maka pasien-pasien yang lain pun akan terekam. Baik dalam tindakan dalam tanda kutip ya, secara resmi tindakan yang secara resmi dan prosedural itu pasti akan terekam dan belum tentu si pasien ini menyadari bahwa tindakan ini atau mungkin ada bagian yang tervisualisasi di dalam rekaman. Tapi itu letak CCTV-nya sudah sesuai dengan aturan di rumah sakit? Jadi memang dalam aturan tidak boleh dalam ruangan itu ada CCTV. Berarti itu yang pihak rumah sakitnya mesti diperiksa juga berarti? Kalau nggak salah itu klinik ya itu. Klinik. Bisa saya bantu jawab? Silakan. Kebetulan saya ketemu langsung sama Bapak Direktur yang polisi yang menangani kasus ini. Jadi CCTV itu sengaja dibuat pemilik klinik karena banyaknya laporan bahwa dokter ini jahil. Oh. Jadi ini untuk mencari bukti, membuktikan bahwa dokter ini memang berperilaku. Mohon maaf, dokter itu sebenarnya kan pihak klinik udah bilang dia udah dikeluarin. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kenapa harus CCTV? Kenapa tidak dari awal misalnya ketika ada laporan, dia kan 4 kali tuh melakukan itu. Iya, 4 kali. Ya. Apakah ada unsur kesengajaan klinik itu sendiri untuk menjebak sang dokter? Ya, Kang Maman mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari Bapak kepolisian bahwa mungkin kan kita gini Kang Maman, kita tidak bisa langsung menjas, menghujat, mengadili seseorang dokter tanpa ada bukti. Mungkin itu maksudnya dia pasang CCTV bahwa kamu ini benar gitu loh. Kan kalau pelecehan itu kalau pasiennya ngomong saya tadi dilecehkan itu kan nggak ada bukti. Ya kan susah mungkin ya itu. Saya perjelas dulu. Dokter ini melarang suami ataupun saksi lain untuk masuk ya? Benar begitu ya? Mungkin ya, karena yang saya tahu, tadi kan ditanyakan mengapa CCTV itu ada. Itu rupanya direkam untuk mencari tahu apa betul nggak sih laporan itu. Jadi tidak dibenarkan ada CCTV di ruang pemeriksaan, di ruang perawatan. Kalaupun ada itu pasien harus tahu. Contohnya pasien waktu COVID kan ruangan-ruangan yang itu kita pasang CCTV. Karena kita takut dengan keterbatasan jumlah kita harus memantau sekian banyak orang, kita memang pasang CCTV. Dan pasien wajib tahu dia sedang diamati. Jadi karena dia tahu dipasang CCTV dia nggak bakal buka baju sembarangan, tidur nggak sembarangan, kayak gitu. Jadi kalau kasus yang ini memang... Itu sebelumnya ada berapa laporan? Berarti memang sudah... Itu pertanyaan saya sama Kang Maman, berarti mungkin kasusnya karena memang ini habit seseorang yang jelek ya, yang tidak bermoral. Saya kira mungkin nggak 1, 2, 3. Mungkin kalau dia jadi tipenya orang yang merendahkan orang lain. Mbak Anis ya, berarti artinya mumpung di sini mohon izin jadi saya interupsi seperti judulnya acara kita ya. Mohon izin, artinya hari ini kita harus pembenahan dong. Bagaimana SOP minimal standar itu yang bertanggung jawab siapa? Kadangkala berkala tadi yang saya katakan rumah sakit khususnya swasta, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat pada rumah sakit swasta ya, mereka menganggap bahwa SOP ini kami yang bertanggung jawab tapi sudah approval dinas kesehatan misalnya. Nah, mumpung di sini ada Dokter Maki, ada Pak Kiai ya kan, kira-kira SOP yang seperti apa yang pertama kita benahi, dan yang kedua jika sudah terjadi seperti ini, artinya kan sebenarnya CCTV ini sangat dibutuhkan. Tuh. Kita dilema. Satu sisi misalnya melanggar hak privasi pasien. Tapi dalam hal yang sama ini juga menjadi predator bagi oknum-oknum. Yang kita tahu akar permasalahannya adalah lagi-lagi kadang-kadang personal dari si oknum tersebut yang mempunyai mungkin kelainan seksual ataupun orientasi seksual atau dan tadi kata sebagainya. Kang Maman ini benar predator seksual atau tadi iseng.
Iya. Dengan adanya bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan, ada 3 dokter sekaligus, saya secara pribadi menyatakan tidak bisa melihat itu adalah iseng. Tapi bagaimana hari ini banyak masyarakat kita ya sebagai pelaku, karena mereka sangat mudah mengakses pornografi. Dan kita tahu berdasarkan para pakar neuron, jika mata kita yang sudah terbiasa melihat seksual, ada dorongan melakukan perilaku seksual menyimpang itu tinggi, Mbak Anissa. Disinilah menurut kami duduk bersama. Akar permasalahannya itu apa? Iya kan? Jika sudah terjadi seperti ini, rumah sakit seperti apa? Supaya apa? Rumah sakit ini betul-betul jadi tempat aman. Kita ini mohon izin ya Pak Kiai, Mbak Anissa dan teman-teman, bahwa hari ini kita tahu bukan hanya permasalahan seksual di lingkungan sektor kesehatan. Kita tahu tantangan hari ini rumah sakit kita saja, seperti yang diingatkan oleh Pak Presiden kita, banyak sekali mereka berobat ke luar negeri karena dianggap pelayanannya tidak ramah dan sebagainya. Apalagi hari ini ada predator di banyak rumah sakit. Ini bagaimana dengan sistem layanan kesehatan kita? Ini jadi Boleh PR. saya jawab? Ya, jadi gini, perilaku setiap profesi pasti ada oknum. Karena manusia itu berbeda-beda. Dan itu bawaan orang masing-masing. Jadi kami ini 270.000 lebih ya dokter. Tapi kan kasusnya hanya beberapa. Tapi kelihatannya kesannya banyak karena kebetulan bermunculan bersamaan. Jadi kalau kita hitung persentasinya, itu nggak bisa kita dibilang banyak, satu. Dan menurut itu hasil penelitian istilahnya, itu terbukti bahwa profesi kedokteran ini masih di dunia masih menduduki profesi yang terpercaya nomor 1 urutan pertama dan kedua. Nah ini saya tadi mungkin saya mau usul ya, bagaimana sih caranya mengatasi ini? Jadi niat tanpa kesempatan, tanpa peluang itu tidak akan terjadi. Baik, saya ke Dokter Maki. Dokter Maki, kan ada yang namanya MMPI. Itu bisa nggak sih mendeteksi kelainan-kelainan kayak gini? Ya, Predator-predator seksual kayak gini? MMPI itu sebetulnya sebagai alat ukur yang saat ini sering dipakai untuk menganalisa beberapa mungkin ada potensi-potensi dari kejiwaan. Tapi untuk seksual ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi saat itu MMPI-nya dia bagus, tapi saat dia habit atau lingkungannya itu malah mendorong, bisa jadi terjadi. Oleh karena itu memang MMPI menjadi modal lingkungan dasar. mendorong tuh apa? Kayak misalnya dokter residen dipaksa bekerja 50 jam per minggu. Bisa jadi ya ada faktor psikologis atau yang dia keluarga atau mungkin kebiasaan dia atau lingkungan dari teman-temannya atau mungkin input yang biasa mereka tadi bahas tentang pornografi dan lain-lain, itu akan sangat memungkinkan. Oleh karena itu bukan hanya MPPI saja, terutama dalam saat ini lagi proses pendidikan. Saya rasa dengan adanya pengawasan-pengawasan yang lebih ketat secara reguler, bukan hanya tugas yang tadi lebih dari 50 jam atau bagaimanapun ya, dengan misalnya teman-teman yang punya keluarga, itu juga perlu adanya edukasi dan juga konseling yang mendalam bagi tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini sedang menjalani pendidikan. Iya, boleh saya menambahkan? Jadi gini, tanpa ini orang sudah punya niat, memang sifatnya begitu, tapi karena ada peluang makanya terjadi. Nah, ini sistem yang membuat pelaku ini bisa melakukan dengan mudah. Sistem ini yang gagal melindungi pasien, keluarga pasien, dan tenaga-tenaga medis yang melakukan pendidikan. Kenapa? Sistem tadi yang maksud saya kita CCTV itu bukan CCTV yang mengawasi ke pasien lagi diperiksa, bukan. Tidak sampai penting seperti itu. Jadi misalnya ruangan tindakan itu, kalau tindakan tidak boleh. Cukup dengan adanya perawat dan pendamping keluarga sebagai saksi itu sudah bisa melindungi baik dokter dari fitnah maupun pasien dari pelecehan. Juga melindungi dokter dari pelecehan. Karena bukan tidak pernah, kami juga dilecehkan, dicolek misalnya, ditepok pantatnya secara verbal juga ada. Bahkan mungkin dicium segala macam, karena sifat manusia itu setiap orang beda-beda. Jadi karena peluang tadi, maka terjadilah hal ini. Peluang yang menyebabkan ini, satu, andaikan sistem keamanannya bagus, ya, di mana-mana di tempat pemeriksaan ada CCTV. Terus pasien diedukasi haknya dia, hak dan kewajibannya dia sebagai pasien. Kalau di rumah sakit saya ada banner,
Yang menulis hak pasien ketika dia lagi konsul, dia harus bagaimana? Ketika dia mau mendapat tindakan misalnya di ruangan perawatan, di ruangan operasi itu ada. Misalnya dia mesti, kalau dia konsul ke dokter, dia boleh ditemani keluarga atau tidak. Karena kalau konsul itu kan cuma wawancara. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak ingin keluarganya tahu. Tapi tetap harus ada perawat yang melindungi, yang sebagai saksi, yang mengawasi di sana, memantau. Tapi jumlah tenaga medisnya kurang, Pak. Akibat jumlah tenaga medisnya kurang, dokter yang residen overload kerjanya. Yang tadinya mungkin cuma 50 jam diminta sampai 80 jam. Perawat yang harusnya mendampingi keluarga pasien, mendampingi dokter, kadang saya tidak didampingi karena perawat satu bisa ngurus 2 dokter, 3 dokter, harus nulis kertas juga. Padahal saya itu harusnya diawasi. Artinya kalau kita bisa simpulkan di sini, kalau di catatan saya itu bagaimana kita membangun budaya di lingkungan kesehatan itu budaya yang beretika. Karena kan kita tahu etika profesionalisme dokter tuh sangat dijunjung tinggi loh. Oke, apakah memang harus ada SOP bahwa setiap titik-titik pemeriksaan itu ada CCTV dan harus terekam jelas agar menghindari pelecehan seksual? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Berbicara soal SOP rumah sakit dan dokter, katanya tebelnya udah kayak kitab suci dari barat, Kang. Tapi dijalankan atau pengawasannya seperti apa? Apakah perlu dibuat SOP lagi? Iya, konsen kita sebenarnya adalah melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak serta kelompok rentan dari predator seks berkedok profesional. Baik di dunia kesehatan, dunia pendidikan, atau apapun. Yang berseragam ya, Kang? Itu kalimatnya itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu Komisi 8 punya konsentrasi yang kuat bahwa satu, penerapan hukum itu harus seberat-beratnya. Dan implementasi Undang-Undang TPKS nomor 12 2022 itu harus betul-betul. Karena kita kan ngomong, ada nggak undang-undangnya Nisma? Ada, tapi penerapannya kurang. Tapi yang penting, saya ingin koreksi Dr. Eva bahwa seharusnya ID atau apapun, konsil dan sebagainya, tidak perlu juga untuk membela anggotanya. Oh, kita sedikit dan sebagainya. Enggak. Ini soal profesionalitas bahwa pertama rekrutmen awal. Siapa yang mau jadi dokter itu adalah orang yang tahu etika kedokteran. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan sebuah daerah itu hanya membutuhkan 2 orang supaya maju. Pertama intelektual yang mencerahkan. Yang kedua adalah dokter yang mengerti tentang kesehatan masyarakatnya. Jadi orang yang mau jadi dokter harus dikasih tahu soal rekrutmen awal. Yang kedua adalah soal pengawasan etik. Pengawasan etik inilah yang sebenarnya tidak perlu ada CCTV dan lain sebagainya. Dokter itu bertanggung jawab terhadap pasiennya. Tapi yang ketiga adalah soal sanksi. Saya konsil misalnya sudah memecat atau mencabut prakteknya. Itu sesuatu yang harus tegas. Bagaimana seorang yang masuk fakultas kedokteran begitu mahal, dihormati, hancur hanya karena penyimpangan seksual yang ia lakukan. Dan itu harus menjadi pelajaran siapapun, termasuk kita harus mendorong penerapan maksimal undang-undang tindakan kekerasan seksual. Kita bersusah payah di Komisi 8 agar itu jadi undang-undang, tapi penerapannya enggak. Termasuk juga tidak boleh ada celah hukum apapun yang permisif terhadap orang yang melakukan kekerasan seperti itu. Kenapa? Satu dokter yang melakukan kekerasan seperti itu akan mencoreng seluruh nilai kemanusiaan dan etika kedokteran. Ada rencana manggil ID? Kita harus panggil ID. Karena ID bagaimanapun tetap menjadi semacam guidance bagi dokter-dokter untuk tetap satu padu bahwa profesi kedokteran bukan soal finansial, bukan hanya soal ketenaran, tetapi soal etika dan kemanusiaan. Ya, mungkin karena tadi saya disinggung sama Kang Maman ya. Jadi yang saya maksud di sini bukan karena jumlah kita sedikit terus kita bisa melakukan tindakan amoral. Bukan itu maksud saya pakai Pak Kang Maman. Maksud saya di sini kenapa bisa terjadi hal ini, orang-orang sakit ini bisa mempunyai kesempatan melakukan pelecehan terhadap pasien. Karena jumlah sedikit ini maksud saya bukan dokternya sedikit, tenaga medisnya. Andaikan ya, karena kalau misalnya mau tapi itu tidak jadi pembenaran, Dr. Eva. Bukan. Jadi yang saya katakan bahwa pengawasan itu harus dimulai dari perekrutan awal. Anda jadi dokter, Anda jadi perawat dan sebagainya. Ini loh tugas besar Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya mereka itu betul-betul profesional sehingga ada pengawasan etik.
Berbeda loh. Ya. Seorang ini Mbak Linda misalnya konsen bagaimana ustadz atau kiai yang melakukan kekerasan itu, kita dorong bahwa tidak ada orang yang merasa suci boleh melakukan kekerasan atas nama senioritas, atas nama dia bos, pejabat dan sebagainya. Kekerasan itu harus dihentikan oleh siapapun kepada siapapun dan atas nama apapun. Betul Kang Maman. Jadi kami yang menjadi dokter itu pertama kita sumpah dulu kepada Allah. Kedua, kita ada pendidikan etik. Seorang dokter itu harus menjunjung etik, integritas dan profesional. Dan ini Kira-kira kenapa terjadi yang 3 kasus yang sekarang mencuat? itu kembali ke moral masing-masing. Itu moral masing-masing yang tidak bisa orang lain itu sekarang gini pakai. Ini orang kelainan. Dengan kepintarannya dia sebagai dokter, dia bisa menyembunyikan perilakunya, bahkan istrinya aja bisa tidak tahu. Apalagi kita yang di luar gitu loh. Jadi ini kalau yang kasus seperti ini, kelainan seks ini kembali ke dirinya. Nah menghadapi orang-orang pintar tapi jahat ini, sistem yang diperkuat. Nah tadi saya bilang nakes itu tujuannya apa? Kalau ada perawat mendamping di situ, orang jahat ini tidak akan melakukan. Ini kita mencegah orang-orang yang seperti ini pakai. Oke, Kang berarti Maman. karena Maksud saya kekurangan itu, tenaga medis. Iya, kita sendiri Kang Maman setiap itulah ID. Kalau kita dulu ya Kang Maman dengan adanya ID diberi kewenangan oleh pemerintah memberikan rekomendasi untuk praktek, kita kalau ada salah dicabut. Nih kita melanggar etik, misalnya pelecehan, kita misalnya menyebabkan kematian, kelalaian menyebabkan kematian, kita dipanggil ID, kita dicabut surat registrasi, kita nggak bisa praktek. Kalau sekarang kewenangan ID sudah diamputasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. ID itu seperti paguyuban, mau ngomong, oh pas kamu nakal, ya nggak bisa, gue bukan anggota lo, gue pindah ke sana, gue pindah ke sini. Itu makanya saya berharap ID dikembalikan lagi sebagai melindungi masyarakat. Itu yang kami perjuangkan selama ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk dokter. Karena saya Pak Kang Maman, saya juga dokter. Saya dokter, tapi anak saya bukan dokter. Saudara saya bukan dokter, jutaan orang di belakang saya bukan dokter yang harus saya lindungi, yang kami lindungi bersama-sama perjuangan untuk masyarakat, Dokter Maki, untuk pasien. ketika dipanggil bukan diri sendiri, bukan profesi. Saya ke Dokter Maki. Dokter Maki, apakah ketika dipanggil oleh DPR ini memilih untuk buang body? Oh sorry, bukan alasan kita lagi, atau akan dengan gentle gagah berani datang ke DPR? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Dokter Maki, dokter kalau dipanggil sama DPR mau datang apa mau buang body kan bukan urusan kita lagi sekarang, sorry ya. Gitu. Wah, kita sangat senang sekali dan sebetulnya kami merindukan gitu untuk bisa bersinergi lagi. Karena apa? Karena semenjak Undang-Undang Kesehatan disahkan ya memang agak sedikit lah kami seperti diabaikan. Saya bilang diabaikan karena memang kita perlu melihat bahwa selama pemerintahan dan lain-lain ini ID akhirnya yang tadinya kami di COVID berjuang juga membantu pemerintah mati-matian, bahkan banyak anggota kami yang meninggal. Tapi setelah Undang-Undang Kesehatan ini kok kami jadinya ditelantarkan gitu. Dan saya berharap dengan kami dipanggil ini menjadi output yang akan lebih bagus lagi dengan sinergi bahwa memang ID ini masih ada dan masih penting. Kami ini sudah lama dari 1950 berdiri. Itu sudah ikut membangun bangsa. Jadi kalau misalnya dengan hanya karena ada beberapa isu atau apa kita diabaikan, kasihan. Dokter Maki merasa tidak kalau kewenangan diamputasi? Oh iya. Oleh Omnibus Law ini? Pasti, saya sangat merasa sekali. Seperti apa contohnya? Ya, pada prinsipnya kami itu berjuang untuk bisa bagaimana seluruh anggota ini dalam pembinaan. Tadi kalau Kang Maman bilang, kalau ada anggota itu jangan dibela gitu kan. Sebetulnya dalam pembinaan ini adalah bagian preventif kami, membina terus menerus. Dan juga kami juga sangat sadar bahwa anggota-anggota kami yang melanggar terkait dengan etika dan integritas profesi, tidak ada sedikit pun yang mungkin kita akan bela gitu kan. Dalam hal ini memang sudah sangat jelas. Ya, kami juga punya badan hukumnya di ID dan seluruh cabang. Bahkan hubungan yang sangat erat antar profesi ini juga bisa saling mendukung dan saling mengingatkan. Nah, proses dari undang-undang yang ada saat ini, ya kami bukan hanya masalah kita diabaikan gitu ya. Kami juga untuk mempunyai kekuatan untuk bisa mengawasi anggota-anggota kami juga sangat melemah dalam tanda kutip. Kita berharap anggota ini juga
punya integritas di profesi. Dok, sejak Omnibus Law Kesehatan ditetapkan, pernah dipanggil sama DPR? Atau ngobrol sama Kemenkes deh setidaknya? Saya pikir ada mungkin di beberapa komisi, tapi terkait dengan isu-isu. Dan ini sebetulnya membuktikan bahwa pemerintah ini sebetulnya butuh ini gitu. Hanya saja butuh ini hanya butuh hadir atau butuh sustain untuk bisa saling berkolaborasi gitu. Nah Mbak Anissa, artinya kita mumpung ada Kang Maman ya kan, Kang Maman bisa menjadi mediator untuk duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana nih si Undang-Undang Kesehatan ini untuk kita dan sebagainya ya kan. Artinya bukan hanya untuk dalam tanda kutip kalangan terbatas Mbak Anissa. Karena kami pada saat mengawal, pada saat di kantor staf presiden kita juga mengawal Undang-Undang Kesehatan tersebut. Bagaimana dalam tanda kutip banyak rekan-rekan sahabat kita termasuk juga Ikatan Bidan Indonesia juga sama bersuara seperti yang disampaikan oleh Dr. Maki. Organisasi profesi semua. Termasuk juga teman-teman psikolog ya. Saya setuju sekali organisasi profesi. Nah, mumpung hari ini dan di interupsi program yang luar biasa ini, ayo dalam tanda kutip Kemenkes jangan sebagai apa ya, pemerintah yang powerful. Ya, ataupun yang sebagainya. Tapi ayo rangkul semua pihak dan jika memang ada celah di Undang-Undang Kesehatan, tidak malu untuk kita merevisi bareng-bareng ya kan atau sebagainya. Ya, saya sebagai wakil ketua fraksi di DPR RI tentu ada kesempatan nanti ngomong di Badan Musyawarah Pimpinan untuk menjadikan ini isu strategis di mana nanti ID betul-betul harus kita undang tentu lewat Komisi 9. Seperti itu. Saya anggota Badan Kajian MPR juga di mana isu-isu kesehatan akan menjadi prioritas di tengah banyak kasus-kasus kekerasan seksual. Tetapi saya ingin mengajak semuanya bahwa ini persoalan-persoalan yang sangat serius di mana predator berkedok profesional itu sudah menghantui kenyamanan masyarakat untuk betul-betul mendapatkan rasa aman dan nyaman terutama di bidang kesehatan. Maka kita punya konsen yang lebih serius tentang dukungan terhadap korban. Itu harus menjadi catatan juga. Bagaimana negara hadir baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Karena betul tadi Mbak Nisa pernah bilang bahwa bagaimana anak-anak yang mengalami traumatis berkepanjangan. Dan kemungkinan apalagi kalau dia menjadi korban kekerasan seksual, dia akan berubah malah jadi predator dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Termasuk perlu ada sistem pelaporan yang aman, cepat, responsif, terutama di fasilitas kesehatan. Jadi jangan ada pelaporan, nunggu dulu lalu pasang CCTV, baru ketahuan dan lain sebagainya. Menunggu predator itu nanti melakukan kekerasan berulang-ulang. Ingat, kejahatan yang diketemukan itu sebenarnya telah melakukan kejahatan sebelumnya. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia bilang, mohon maaf ini pertama kali, itu bohong. Pasti ada kejahatan sebelumnya, cuman apesnya ketahuannya itu kejahatan keberapa kalinya. Maka kami punya komitmen di DPR bahwa kita akan kembali mengundang ID dan isu tentang kekerasan seksual ini menjadi persoalan yang serius. Walaupun terima kasih Dr. Eva, masukannya bahwa ini adalah soal minimnya tenaga medis, kurangnya salary dan lain sebagainya termasuk banyak hal. Ini menjadi faktor yang begitu kompleks untuk persoalan ini. Tetapi mari kita selamatkan warga negara terutama perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Silakan Dr. Eva. Yang mengerti dokter itu adalah dokter sendiri, peer groupnya. Tidak mungkin seorang jaksa tahu sedetil tentang seorang dokter. Itulah pentingnya peran ID di sini. Seorang dokter itu adalah yang dianggap orang yang pintar dan beruang. Dia bisa mengakali hukum, dia bisa mengakali siapa saja. Jadi pentingnya ID dalam mengawasi anggotanya ini dan menghukum. Dulu kami punya namanya MKEK, Majelis Etik. Ada MKDKI. MKDKI ini isinya ada ahli hukum, ada ahli kedokteran. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan secara hukum bisa dinilai oleh ahli hukum di sana. Ketika dia melakukan kesalahan sebagai dokter itu terlihat di sana. Jadi saya tidak bisa mengelak. Saya ini kalau megang payudara itu boleh kok. Saya tidak bisa berbohong karena di situ ada ahlinya. Dan ketika saya mau dibantu, itu kan dokter nanti dibela sama dokter. Ada ahli hukum yang bilang ini pelanggaran, ini masuk kasus ranah pidana. Nah, MKDKI inilah yang menganalisa bahwa dokter ini bersalah secara hukum atau tidak dan ini bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi pentingnya ID yang mengawasi anggotanya. Jadi saya mohon dikembalikan lagi
rekomendasi ID ini yang mengawasi anggotanya. Nggak mungkin sistem Kemenkes yang mengawasi dokter. Makanya sekarang banyak dokter-dokter palsu. Dia bukan dokter, tapi ngakunya dokter. Karena apa? Terutama dokter kecantikan ya? Terutama dokter kecantikan. Karena gini, kalau dokter itu siapa ya? Lulusan mana? Nah kita akan lapor di ID kan, ID akan ngecek, oh ini bukan, KKI akan ngecek. Tapi kalau Kemenkes sistem, saya kalau mau jadi ngurus SSP ya udah ke Kemenkes sistem, ini, udah kirim data. Emang dia datang ke tempat praktek saya. Dr. Eva punten, tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa provider hari ini atau regulator hari ini tetap ranahnya di Kemenkes. Yeah. Artinya di sini butuh secara kerja sama tim. Yeah. Seperti dulu tuh kita tim. Jadi SIP itu yang ngeluarin tetap Kemenkes. Betul. Cuma rekomendasinya dari ID. Baik. ID akan memberitahu orang ini layak secara akal artinya sehat. hari ini kita orang ini kompeten dalam bidangnya. Orang ini sudah melakukan update. Orang ini layak untuk. Jadi karena gini, hanya ID yang tahu. Teman-teman sejawatnya, Bapak pasien, oh ini dulu dia sehat, sekarang sakit jiwa. Kan orang nggak selamanya gitu pakai Pak Kang Maman. Iya kan? Temennya yang tahu, bukan sistem yang tahu. Artinya, seperti yang sudah disampaikan Kang Maman tadi, bahwa pembenahan di seluruh sektor itu harus kita benahi. Betul. Ya kan? Tidak hanya ID yang harus powerful kembali. Oh bukan tapi bagian. Ya bagian ya dari yang mendukung Kemenkes ya kan. Tapi ada juga loh konsil ya kan, belum lagi ke organisasi profesi lainnya. Dan di sini mungkin kalau catatan saya nggak tahu nih sehati sekali ya dengan Kang Maman, bahwa sangat setuju kalau hari ini kita dorong pemerintah, Kementerian PPA, KPAI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Sosial karena melayani pelayanan. Artinya penegakan hukum secara tegas harus kita dorong. Penegakan hukum secara tegas, pengawasan yang baik. Penguatan regulasi dan etika profesi harus kita dukung. Termasuk juga reformasi sistem pengawasan dan pelaporan, dukung sekali luar biasa. Termasuk juga edukasi pencegahan, bagaimana para yang namanya pasien berani untuk talk kepada itu yang penting. Yang lainnya. Regulasi yang jelas, pasien paham haknya sebagai pasien seperti apa dan tidak termasuk ada relasi. pelindungan dan pemulihan Mbak Anissa. Kami Betul mohon sekali. sekali karena korban, mohon maaf sekali karena teman-teman juga tahu, sekali kita mengalami kekerasan seksual, pemulihannya seumur hidup. Oke, baik terima kasih atas diskusinya yang semoga menginspirasi hari ini. Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.